如果你吃到某一类的食物会过敏，你也可以调它。Dan juga ada satu cara lain, apabila kita tahu kita sangat sangat sensitif ya, saya alergi kalau ketemu makanan-makanan tertentu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Sebelum kita kena duluan, jangan udah gatel baru kita terapi. Lalu sebilang makanan bisa diterapi sebelum masuk mulut. 譬如说，有些人喝牛奶容易拉肚子啊，吃鸡蛋啊也会过敏啊，你可以先调一调再吃啊。Ada orang yang sangat sensitif alergi telur. Begitu kemakan telur wah dia nggak tahan. Ada orang yang terminum susu langsung bolak-balik ke WC mondar mandir. Jadi tiap orang mungkin ada dia punya pantangannya. 所以长生节也治好很多这一类湿疹、皮肤病的人。 Jadi kasus-kasus alergi seperti ini, kemudian dengan terapi energi, longevitologi, banyak yang kemudian sembuh. Termasuk bagian dari penyakit kulit yang bandel seperti itu, seperti psoriasis. 老师刚好想到一件有趣的事情。 Tiba-tiba langsung terpikir satu hal yang sangat lucu, sangat menarik. 我们讲长生节可以调整动物嘛？ Kemarin kan kita dengar energi ini bisa dipakai terapi hewan, binatang, benar? 如果肚子里面有蛔虫，调了以后那些蛔虫会变得更壮、更粗、更大。 Di dalam perut kita mungkin tidak sedikit ya, cacing atau parasit atau ya termasuk hewan yang kecil-kecil kan banyak. Kalau terapi di perut nanti hewannya jadi kuat, jadi makin banyak, makin subur. Itu gimana? Repot nggak? 你们认为呢？ Ada pendapat nggak? Kalau energi bisa terapi menyehatkan hewan yang sakit menjadi sembuh, menjadi lebih kuat, dalam perut kita bukankah tidak sedikit hewan-hewan yang kecil, cacing, parasit dan kategori itu? Kira-kira gimana kalau diterapi? Nanti jadi monster kira-kira semua. Bagaimana? 通常你调整了以后，那些蛔虫、那些寄生虫啊，会好像昏昏沉沉的那样子，随着排泄物排出来。 Parasit, kuman-kuman kecil, cacing gelang dan seterusnya setelah diterapi, 能量进去它会分导出去，还是会很不舒服，它会跑走。 很不舒服，会跟着排泄物排出来。 Energi ini akan membuat hewan atau parasit binatang-binatang kecil yang seharusnya tidak berada di situ, dia akan tidak nyaman. Lalu nanti akan ikut angkot itu artinya yang kita tiap hari ke WC lah gitu. Lewat jalur itu dia akan keluar di terminalnya di WC. 老师就遇到一个同学。 站在台上跟大家分享。 Langsung ketemu satu peserta yang naik panggung kasih testimoni tentang hal ini. 他肚子不舒服，越调越不舒服，所以就赶快跑厕所了。 Dia terapi pada waktu perutnya nggak enak. Terapi makin nggak tahan, makin mules. Sampai tahapan tertentu dia lari ke toilet, dia berhenti terapinya. 饿了老半天，屁股那里怎么有东西在动啊？ Lalu dia duduknya lama mungkin ya, setengah jam atau berjam-jam. Waktu selesainya, dia merasa kok saya nggak sendirian nih, ada lagi yang bergerak-gerak di belakang. 所以当然手就伸去摸嘛。 Apa yang dilakukan? Kalau kita juga sama, kita pakai tangan. Ini apa nih yang mengganggu? 那是拉出来还是塞进去？ Kalau kita terjadi sama kita, lalu ada barang yang gerak-gerak di belakang di WC kita belum selesai. Lalu kita tarik keluar atau dorong masuk, udah jangan ganggu-ganggu, atau kita tarik keluar. Tarik atau dorong? Langsung. 他拉出3条条虫，每一条大概有这么大，大概每一条都大概30公分左右。 Maka sama seperti kita, dia juga narik satu belum selesai masih ada gerak-gerak, tarik 3 udah selesai. Panjangnya 30 cm, besarnya sebesar jari kelingking. Bayangin. Itu apa? Itu hal yang 条虫就是像
指头这么粗。 Jenis cacing itu besarnya seperti jari kecil, jari apa kelingking. 这种虫并不是像一般的蛔虫，很容易杀死或用吸虫器把它请出来。 Walaupun ukuran gede, panjangnya 30 cm, tapi dia tidaklah bahaya seperti cacing gelang ataupun cacing pita yang sudah masuk tuh nggak mau keluar, nggak mempan diobatin. Tapi kalau ini dikasih obat biasanya gampang keluar, gampang mabuk, gampang dibunuh. 比较明显的是，如果猫啊狗啊，你跟它调整以后，下一次它的排泄物你注意看，有很多的寄生虫就跟随着便便屙出来。 Bagi yang hobi hewan peliharaan, kalau ada indikasi dia itu banyak makan nggak gemuk, jangan-jangan cacingnya banyak gitu kan. Setelah kita terapinya cukup, maka kita perhatiin kotoran yang dia buang itu, anjing kah atau kucing kah, kemungkinan kotoran itu akan disertai dengan mungkin cacing, parasit dan seterusnya. Biasa itu terjadi. 老师在对面吉隆坡的旁边，就是发生在过去，也遇到一个很特殊的病例。 Lause waktu mengajar di Kuala Lumpur, di sisi luarnya ada apa negara bagian Pahang kalau nggak salah. Dekat-dekat situ ketemu satu kasus yang sangat tidak biasa ya. 他女儿腮巴这里有一块一块一块，10多年了，看了医生都不会好。 Peserta yang belajar di situ, dia punya putrinya itu punya masalah di dalam rongga mulut belasan tahun gak hilang-hilang. Seperti lubang, seperti sariawan, ada 3-4 lubang di dalam pipinya itu, nggak hilang. 那像你们学了初中级班回去，哎，就帮女儿调整哦。 Mamanya belajar seperti kita. Setelah pulang ke rumah, terapi buat putrinya. 调了20多分钟， Lebih dari 20 menit terapi. 他女儿就从腮巴里面掉出一只黑色的虫，这还活着掉出来。 Dari 3 lubang yang ada di dalam lapisan dalam dari pipinya itu, lalu satu persatu keluar itu adalah cacing yang masih hidup, masih gerak-gerak. 结果隔天啊，他女儿那个看10多年的医生不好的，大概一粒，都消了，就会好了。 Hari berikutnya gangguan itu hilang dan tempat yang ada lubang-lubang lebih besar dari sariawan rapat sendiri. Itu udah belasan tahun cari dokter kian kemari ke berbagai tempat, nggak ada satu yang tuntas. 老师也遇到过，那个皮肤病、皮肤痒，怎么看医生都看不好。 Juga ada kasus lainnya di mana orang itu gatal, keluhan di kulit, itu juga bertahun-tahun obat apapun banyak dokter dicari tidak ada pengobatan yang tuntas, tidak sembuh. 做了长生学以后，那一天啊，上班午睡完，看到这个桌子上有那个好像皮屑那样一点。 Lalu anak itu masih anak usia sekolah. Jadi setelah terapi, lalu di jam istirahat sekolah, dia tiduran di meja kelas. Lalu tiduran di meja kelas sampai selesai jam istirahat, dia lihat apa? Dekat tangan bertumpuk untuk tiduran, tangannya itu ada seperti kulit lepas begitu di sepanjang dari meja belajar di sekolah. 他就觉得很奇怪啊，不是皮屑啊，那为什么掉那么多？ Dia lihat ini bukan dari saya punya daki, bukan dari lepasan kulit saya. Tapi kok sepanjang tangan saya itu tadi waktu tiduran, kok di garis ini banyak banget kecil-kecil itu, hancuran-hancuran. 就仔细看啊，也看不清楚，就拿放大镜来看啊。 Pakai mata lihat masih tidak cukup jelas apa sih. Lalu ambil kaca pembesar ya, magnifying glass itu dia lihat, lebih jelas. 就一只很小的虫就掉出来。 Apa itu? Apa? Ular. Ya, oke. Kalau serangga berteriak dia ular.
Rupanya ulat, hai kuat, Nó khổ rồi. masih hidup